Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Awing Kelas Ulamal. NIM saya 12150113179 dari kelas 3D. Saya akan menunjukkan bagaimana cara penerapan supertype, subtype, dan relasi eksklusif OR atau XOR atau R menggunakan aplikasi Oracle Data Modeler, mulai dari tahap pemodelan konseptual hingga hasil pemodelan secara fisik. Baiklah, saya akan menggunakan sebuah kasus restoran yang bernama Ana Restoran. Untuk yang pertama, saya akan membuat entitas untuk nama restorannya. Untuk restorannya, Ana Restoran. Untuk atributnya, saya memakai yang pertama itu restoran address atau alamatnya. Saya pilih logical dan saya pilih di sini varchar. Dan saya mandatory. Untuk yang kedua, saya memakai yaitu ID restoran. Kemudian untuk ID restoran saya akan pilih integer dan saya pilih primary. Untuk yang ketiga itu saya memakai nomor HP atau nomor telepon restoran. Untuk nomor telepon restoran saya pakai yaitu numerik dan saya primary juga. Oke. Nah, untuk entitas yang kedua saya akan memakai saya akan membuat entitas supertype yang saya kasih nama yaitu staff atau karyawan. Untuk atributnya saya yang pertama memakai nama karyawan atau staff. Ini saya pakai varchar. Terus saya pilih mandatory. Untuk yang kedua saya pakai juga ID karyawan. Untuk ID ini saya pakai integer dan saya pilih primary. Ini sudah mandatory, udah. Untuk yang ketiga itu saya akan memakai birth date atau tanggal lahir setiap karyawan. Untuk ini saya pilih date dan ini saya pilih mandatory aja. Seperti yang saya bilang tadi, entitas staff ini merupakan supertype, yang mana setiap supertype pasti akan memiliki subtype atau beberapa subtype. Untuk subtype yang pertama saya akan memakai entitas subtype manager. Oke. Untuk yang kedua saya akan memakai chef atau koki atau pengasak. Untuk atributnya saya pakai pangkat chef karena di chef sendiri itu ada juga pangkat-pangkatnya seperti head chef, terus sous chef dan lain-lain. Ini saya pilih logical dan ini saya pilih varchar. Dan ini saya primary. Untuk yang ketiga saya pakai waiters, entitas waiters. Saya akan membuat entitas waiters. Terus untuk atributnya yang pertama itu ada juga sama kayak chef, yaitu pangkat waiters. Dia juga ada head waiters, ada assistant waiters, terus ada yang di bawahnya lagi.
Ini saya pilih varchar dan saya primary. Untuk yang keempat itu saya pilih cashier atau saya buat cashier. Nah, lalu gimana caranya untuk memasukkan keempat subtype ini ke dalam supertype? Nah, begini caranya. Pertama kita besarkan dulu ya supertype-nya. Kita geser dulu. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Nah, terus pilih supertype ini, terus kita masukkan ke supertype staff. Nah, sudah masuk. Untuk yang kedua sama juga, klik 2 kali, kemudian pilih supertype, masukkan ke supertype staff. Sudah masuk. Untuk yang ketiga sama juga. Untuk yang keempat juga sama. Saya rapikan dulu ya. Nah, mungkin pasti ada yang bilang ini terlalu besar untuk apa? Ya, ini terlalu besar. Maka kita akan meresize-nya to visible. Nah, cara pendeknya gitu, ada shortcutnya. Lalu untuk entitas ketiga, saya akan membuat order, terus atributnya itu yang pertama pakai nomor meja. Saya pakai nomor meja, itu saya pilih logical, dan terus saya pilih itu numerik, dan ini primary. Untuk yang kedua itu saya pakai ID order, agar misalnya seperti contohnya orderan ke-17, ke-18 itu berbeda. Kalau meja itu kan dia tetap ya, maksudnya tetap misalnya mau meja 1 sampai 7, misalnya di meja 7 tapi pesanannya ke 18, itu yang membedakan antara nomor meja sama ID order. Dan ID order ini untuk membedakan pesanan satu dengan pesanan lainnya. Saya pilih integer juga, dan ini saya primary. Lalu saya akan memakai data order, dan saya mandatory, dan ini saya pilih logical dan varchar. Nah, oke. Untuk yang keempat itu saya pakai customer, kemudian atributnya itu saya pakai satu saja, yaitu ID customer. Saya pilih logical, terus saya pilih integer, dan saya primary. Untuk yang ke-5 itu saya pakai entitas menu ya, saya beri nama menu. Terus untuk atribut yang pertama itu saya pakai nama ID makanan dan minuman. Lalu saya pilih logical, terus saya pilih untuk ini integer, dan ini saya primary. Untuk yang kedua itu saya kasih nama makanan dan minuman, itu saya pilih logical, dan ini saya pilih varchar dan mandatory. Untuk yang ketiga itu saya pakai description. Description yang dimaksud ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja ingredient dari suatu makanan. Contohnya kayak soto Makassar itu
ingredient-ingredientnya apa aja sih, ingredient sausnya apa aja, kuahnya tuh apa aja. Terus kayak steak itu dagingnya daging apa, terus sausnya itu terbuat dari apa. Selain itu ini juga bertujuan untuk misalnya jika ada yang alergi terhadap kacang atau alergi terhadap ingredient lainnya. Contohnya ingredient alergi terhadap kacang, terus ternyata dessertnya ini ada pakai kacang. Jadi ini untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya hal yang seperti itu. Description saya pakai varchar dan mandatory. Untuk yang keempat itu ada price atau harga dari makanannya. Dan untuk ini saya pilih money dan mandatory. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan membuat entitas pembayaran. Untuk pembayaran itu saya yang pertama akan memakai atribut ID pembayaran. ID pembayaran, terus ini saya pakai integer ya. Terus saya pilih primary. Untuk yang kedua itu saya pakai data order atau data pesanan. Ini saya pakai varchar dan saya pilih mandatory. Untuk yang ketiga itu ada total price order. Total price order itu maksudnya total harga dari suatu makanan yang dibeli. Ini saya pakai money karena dia berurusan dengan uang. Dan saya pilih mandatory aja. Kemudian ID karyawan. Kenapa di sini ada ID karyawan? Karena saya ingin di sini ada yang bertanggung jawab terhadap suatu pembayaran gitu. Mungkin tidak usah nanti karena akan dihubungkan dengan ini. Mungkin nama karyawan itu saya logical dan terus pilih varchar karena biar ada yang bertanggung jawab dan biar supaya kita tahu siapa yang menyelesaikan pembayaran dengan customer ini. Misalnya customer ini ingin membayar kepada saya dan saya sebagai staff atau karyawan harus bertanggung jawab jika ada kesalahan dalam mengembalikan uang kembalian gitu atau ya dalam keuangan. Varchar, logical, mandatory, oke. Terus untuk pembayaran saya menentukan pilihan. Yang pertama itu ada tunai dan non tunai. Pertama kita buat yang tunai. Untuk atributnya saya memakai uang. Saya pilih logical dan ini saya pilih money, terus primary. Untuk yang kedua itu saya pakai non tunai. Untuk atributnya yaitu yang pertama debit card.
debit card, saya pilih logical, dan saya akan pilih money juga, terus saya primary. Yang kedua ada atribut credit card, terus logical, terus saya pilih money juga, lalu saya primary. Oke, setelah semuanya tersusun, saya akan menghubungkan satu sama lain terlebih dahulu, atau saya akan menyusunnya terlebih dahulu, lalu saya akan memberi relasi. Oke, mungkin saya sudah selesai untuk menyusunnya. Lalu saya akan memberi relasi. Untuk Ana restoran dan menu itu one to many, karena dalam satu restoran terdapat banyak menu, dan dalam banyak menu mungkin terdapat di dalam satu restoran. Lalu untuk Ana restoran dan karyawan atau staff itu one to many juga, karena dalam satu restoran terdapat banyak staff, satu atau lebih, dan satu atau lebih karyawan atau staff terdapat bekerja dalam satu restoran. Apply, terus ini order ke one to many ke staff, karena sebentar, ini ada kesalahan. Nah, ada kesalahan. Nah, baru betul. Karena kenapa saya pakai ini one to many, karena setiap order itu akan dikerjakan banyak staff. I'm sorry, terbalik ya, sebentar, saya akan hapus dulu, tunggu, saya terbalik ternyata. Satu staff dapat mengerjakan banyak order gitu, saya terbalik, tunggu, jangan ini salah. Oke, baru betul. Nah, satu staff dapat mengerjakan banyak order mungkin dapat dikerjakan oleh satu staff, maupun itu manajer, chef, waiters, atau cashier. Yang jelas waiters ya, karena ini berhubungan dengan order. Untuk selanjutnya ini customer ke order, karena satu customer itu dapat memesan banyak order gitu, dan banyak order itu kemungkinan dipesan oleh satu customer. Sebentar, ini saya kesinikan. Nah, untuk pembayaran customer ini tunggu, terus cancel, terus ini dipindahkan ke sini aja. Ya udah betul. Nah, customer ke pembayaran itu one to many juga, karena satu customer dapat melakukan banyak pembayaran, dan banyak pembayaran kemungkinan dapat dilakukan oleh satu customer. Lalu ini juga saya kasih
karena ini pilihan, saya akan pakai XOR atau exclusive OR atau XOR atau R. Untuk cara membuat XOR atau R itu kita menekan Ctrl, lalu kita tekan ini, kita klik ini, lalu klik ini. Maaf, ini, terus ini, terus ini. Nah, kemudian dia akan muncul di sini yang warna putih, kemudian tekan ini aja. Nah, kemudian dia akan sudah selesai. Nah, lalu gimana caranya mengubah konseptual ini menjadi bentuk fisik? Untuk mengubahnya tinggal tekan ini aja, Engineer to Relational Modeler. Kita tekan, terus kita tengok sudah dicentang semua secara otomatis, lalu Engineer. Nah, bentuknya akan seperti ini, bentuk fisiknya. Nah, ya, untuk yang ini kita bisa keluarkan, terus ini bisa keluarkan juga. Di sini aja kita letak, terus di sini, terus di sini kita letak. Nah, dia akan juga membentuk XOR, karena XOR juga dapat dibentuk dari dari sebuah subtype gitu. Nah, seperti yang kita lihat ini primary key-nya ada ID, terus nomor handphone, terus kedua ID ini, kedua primary ini masuk ke sini menjadi foreign key untuk staff. Nah, kedua primary ini juga masuk ke sini ya. Ini kita tinggal besarin karena tuh. Kalau kita besarin kayak gini juga sih sebetulnya. Tuh. Ya. Kita tinggal besarin kalau ingin melihat lebih jelas gitu. Tuh, ya. Ini tipenya, source tipenya ya. Terus ini primary key masuk ke sini, ini primary key masuk ke sini, jadi foreign key di sini. Jadi mungkin begitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.